Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat pagi, salam sehat semuanya. Sehat semuanya ya? Luar biasa. Senang semuanya kembali ke gereja? Senang. Saya tidak bisa melihat ekspresi karena tertutup dengan masker. Tetapi karena sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ya, saya bisa membaca mimik di balik masker. Yang depan semuanya tersenyum, ya, tipis. Yang tengah agak melebar. Yang ke belakang itu makin lebar karena banyak yang menguap di sana. Mungkin sudah mau ngantuk ya. Bergadang apa ya? Enggak ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang semuanya datang ke gereja punya satu persyaratan selain divaksin, yaitu memakai masker. Tidak ada di sini yang tidak pakai masker. Semuanya pakai masker. Dan masker itu macam-macam, ya. Orang memakai masker itu ada 3 tipe. Ada memakai masker yaitu adalah yang penting aman. Jadi macam-macam maskernya, yang penting aman, menutupi hidung, mulut dan bukan telinga ya, semuanya. Lalu ada juga tipe yang penting nyaman, ya. Tidak peduli, yang penting nyaman itu adalah bisa berbicara, bisa napas lega gitu ya. Bolong-bolong pun nggak masalah gitu. Lalu ada tipe juga yang penting ada ya. Udah jamnya segini, waktunya udah mepet, daripada nanti di tengah jalan ditahan polisi, ya udahlah pakai apa yang ada aja lah. Ya, masker yang kemarin juga bisa dipakai itu. Nah, saudara-saudari yang di sini saya yakin semuanya memakai 2 hal itu, yaitu karena aman dan nyaman ya. Jadi nanti kalau kita di gereja 1 jam itu saudara-saudari masih merasa nyaman dan aman. Apalagi para petugas yang membaca dengan menggunakan masker, termasuk saya ya. Itu napasnya itu 2 kali lipat ya. Kita harus hemat. Saya sekarang sudah berlatih cara bernapas menggunakan masker ya, pelan gitu. Kalau nggak kehabisan, apalagi nyanyi menggunakan masker, wah, gitu ya. Itu kalau nggak dilatih ya, setengah nada sampai beberapa menit kemudian itu bisa pingsan. Ya. Jadi latihan menggunakan masker. Masker itu sekarang menjadi suatu hal yang sangat pokok dan penting. Ya, selain untuk melindungi dari wabah COVID-19, orang juga sudah menjadi bagian dari mode dan modis ya. Ada banyak orang menggunakan masker itu bukan lagi hanya untuk nyaman, aman ya, tetapi digunakan juga untuk berpenampilan. Ada yang masker harganya 36 juta ya, dari merek tertentu. Wah, ada yang masker emas semua ya,
dan macam-macam. Tapi saudara-saudari, sekarang masker yang kita pakai untuk melindungi wabah COVID-19 ini suatu hal yang penting kita gunakan. Tetapi di balik wabah COVID-19 sehingga adanya masker yang melindungi kita, kita juga wajib waspada. Ada satu virus, ada satu wabah yang lebih parah dari COVID-19 dan mutasinya itu sangat luar biasa. Kalau COVID-19 bermutasi jadi varian Delta, yang ini mutasinya butuh beberapa bulan ya, yang ini mutasinya cepat sekali. Nah, wabah ini ditemukan atau disampaikan juga oleh Paus Fransiskus. Saudara-saudara bingung yang mana nih wabahnya? Wabah itu adalah wabah gosip. Nah, Paus Fransiskus itu menyampaikan wabah gosip itu adalah wabah yang lebih parah dari COVID-19 dan bermutasi. Mutasinya bukan jadi Delta, mutasinya jadi hoax dan cepat bermutasi dari hoax yaitu menjadi hate speech, ujaran kebencian. Ketika menjadi ujaran kebencian lalu menjadi tindakan kebencian. Waduh, mutasinya lebih cepat. Saudara-saudari, ya, bukti bahwa ini virus yang berbahaya. Waktu beberapa puluh tahun yang lalu, saudara-saudari yang ada di sini mungkin tidak mengalami itu, termasuk saya. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu adalah berkat dari gosip dan hoax sehingga terjadi kebencian. Ya, Adolf Hitler yang pada waktu itu memimpin Jerman memberikan hoax dari jenderal-jenderalnya bahwa mereka diserang oleh Polandia. Lalu kemudian ada yang menyamar jadi tentara Polandia, menangkap petani, lalu kemudian memasukkan ke kantor berita radio dan disebarkan kantor berita radio sudah dikuasai orang-orang Polandia. Maka Jerman menyerbu dan akhirnya hoax itu menjadi perang yang menelan jutaan jiwa. Itu lebih parah dari yang namanya wabah COVID-19. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mutasi dari gosip menuju kepada hoax, menuju pada ujaran kebencian itu adalah mutasi yang sangat cepat. Sekarang dengan teknologi, mutasinya berlipat-lipat. Yang tadinya belum ada teknologi WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada macam-macam, gosip itu tidak bermutasi. Hanya ada dekat sekitar tukang sayur. Orang datang ke tukang sayur, wih, kamu tahu nggak kenapa Pak RT? Kenapa Pak RT? Ya, baru tahu. Pak RT itu di sebelah. Kenapa Pak RT di sebelah? Itu matanya 2, hidungnya 1, telinganya 2. Wah, yang benar, ya kan? Masa sih begitu? Iya, matanya 2, telinganya 2. Disebarin lagi. Pak RT itu katanya matanya 2, hidungnya 1. Jadi berita heboh padahal kan biasa. Ya, mata orang 2, telinganya 2, ya. Karena sekarang sudah bermutasi jadi medsos, ya, macam-macam lagi. Beritanya tadi tukang sayur di pasar muncul di medsos, di WhatsApp. Dan pengkonsumsinya banyak sekali. Dan akhirnya kita tahu pada waktu itu banyak terjadi kubu-kubu saling membenci dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus mengingatkan berkali-kali dalam pidatonya dimanapun ada kesempatan, wabah yang paling berbahaya di masa pandemi ini adalah tadi, yaitu adalah gosip, hoax, dan akhirnya ujaran kebencian. Prinsip dasarnya kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip dasar umat Kristiani yang diajak untuk mewartakan kabar sukacita. Yang harusnya keluar dari mulutnya adalah kabar sukacita, maka yang keluar jadinya adalah ujaran prasangka buruk, negatif kepada orang lain, ujaran kebencian, dan akhirnya menjadi tindakan kebencian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka itulah yang disampaikan oleh Paus. Apa faedahnya atau apa korelasinya pada hari ini yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini? Matius mengingatkan kepada kita bahwa pada penyembuhan orang bisu dan tuli ini bukan sekedar mukjizat yang biasa dilakukan oleh Yesus. Penyembuhan orang bisu dan tuli ini adalah suatu simbol yang memiliki makna. Simbolnya adalah bahwa orang bisu dan tuli ini adalah orang yang
dipandang atau dianggap sulit untuk bisa menerima sabda, sulit untuk mendengarkan sabda, sulit untuk mendengarkan hal yang baik, kabar yang baik yang dari Tuhan, tertutup. Nah, maka di balik dari peristiwa mukjizat itu ada suatu makna yang mau dituju kepada pembaca, pada kita semua, bahwa Yesus yang datang berkeliling itu dihadapkan atau dibawa orang yang tuli dan bisu. Biasanya orang yang mau mendapatkan penyembuhan itu bersusah payah, berbondong-bondong, mau untuk berdesak-desakan datang kepada Yesus, dihalangi oleh banyak orang. Tetapi ini orang banyak membawa dia kepada Yesus. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa orang ini diajak atau bersama-sama untuk dibawa. Tolong bukalah telinganya, bukalah lidahnya supaya dia berkata-kata yang baik. Dan tentu saja usaha Yesus ini tidak seperti yang lain-lain. Orang lain menyentuh jubahnya, pendarahannya sembuh, dikatakan engkau bangun, dia dari keadaan sakit menjadi sembuh cepat. Kalau ini mau ditunjukkan oleh Matius bagaimana Yesus menyembuhkan, dia memasukkan jari ke telinga orang itu, kayak dikorek seperti itu, yang menunjukkan sang sabda yaitu dia sendiri itu mau menembus kebuntuan dari telinga orang yang biasanya itu nggak bisa mendengarkan hal-hal yang baik, dikorek dan dia meludah, tanda terbuka telinganya itu. Lalu kemudian gestur yang lain yang ditulis oleh Matius ini dan kita membaca dalam tafsir kita, yaitu ketika Yesus membuka lidahnya, dia menengadah ke langit lalu mengatakan Efata, terbukalah. Sama seperti ketika Yesus dibaptis, Roh Allah keluar, inilah anak yang kukasihi. Yesus sang sabda memerintahkan supaya yang namanya belenggu dari lidah itu terbuka untuk bisa mewartakan kata-kata yang baik. Dan akhirnya di endingnya orang ini akhirnya bisa berkata-kata baik. Nah, kalau bisu dan tuli cukup berkata-kata saja selesai, tapi Matius menuliskan berkata-kata baik. Saudara-saudari, ini adalah suatu simbol bagaimana Yesus mau mengalahkan kekuatan yang jahat yang selalu menutup telinga kita terhadap kabar baik dan menutup lidah kita untuk mengatakan yang baik. Yang sering kita lakukan adalah ya tadi, banyak konsumsi yang kita dengarkan dan kita ucapkan, yaitu dari hoax, gosip, dan akhirnya yang keluar adalah ujaran kebencian, lalu kemudian prasangka buruk dan negatif. Banyak manusia dikuasai oleh ini, dan pada akhir-akhir ini kita diajak, khusus pada bacaan Matius ini kita diingatkan bahwa kekuatan jahat itu selalu membendung kabar baik itu dan selalu membuat lidah kita keluh untuk bisa menyampaikan kabar gembira itu. Tetapi dia akan lancar mendengarkan hal-hal yang gosip, mendengarkan hal-hal yang hoax tadi, dan lidahnya lancar untuk berbicara dan mengatakan keburukan dan untuk bisa mengujarkan kebencian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka sekali lagi gestur Yesus yang ada di sini memberikan kepada kita suatu tindakan untuk kita lakukan dalam saat-saat ini, seperti yang disampaikan Paus, yaitu bagaimana orang untuk bisa mendengarkan yang baik dan mengutarakan yang baik. Kalau yang didengar adalah sabda, inputnya, maka outputnya yang keluar adalah kebaikan, sapaan, dukungan, dan juga memberikan peneguhan kepada orang. Satu hal yang perlu kita ingat dari sejarah, ya, kita berterima kasih sebenarnya kepada seorang ibu. Sebelum itu saya ceritakan dulu. Ada seorang anak, ya, yang di sekolah itu sangat disingkirkan. Gurunya juga sudah merasa tidak sanggup. Anak-anak yang lain mengatakan dia bodoh, gurunya juga mencap dia agak bodoh. Dan akhirnya dia saking tidak bisa mengikuti pelajaran itu, ibu gurunya menulis surat kepada orang tuanya, mengatakan kepadanya, "Ibu yang terkasih, anak Anda, Edi, sudah tidak bisa lagi mengikuti pelajaran di sini karena sangat-sangat minim, otaknya tidak mampu."
tidak bisa mengikuti pelajaran. Lebih baik saya yang tidak mau mengajar dan Anda lebih baik belajar di rumah atau dipulangkan saja. Ibunya menerima surat itu, membaca surat itu, lalu kemudian mengubah kata-katanya. Edi, kamu di sekolah mendapatkan hal yang sangat spesial. Besok kamu gak sekolah lagi. Ibu guru menulis kepada kamu bahwa kamu anak yang sangat pintar, bahwa kamu anak yang sangat cerdas, bahwa kamu adalah anak yang sangat jenius. Maka mulai besok kamu akan belajar dengan saya di rumah. Dan saudara-saudari, berkat pembalikan kata-kata dari yang ujaran kebencian menjadi kata-kata yang baik, kata-kata yang meneguhkan, si Edi tumbuh besar, semakin pintar, dan jadilah dunia terang. Siapa Edi itu? Thomas Alva Edison. Kenapa kita berterima kasih kepada ibunya Thomas Alva Edison? Coba kalau ibunya juga mengatakan ujaran kebencian yang sama, tidak terang dunia ini sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudari, pentingnya suatu kata-kata yang baik, kata-kata yang menyapa, kata-kata yang memberi dukungan, terlebih di masa pandemi ini, menjadi suatu bentuk imun yang sangat kuat untuk bisa meneguhkan banyak orang, dibandingkan gosip dan hoax menjadi virus baru yang lebih membahayakan. Semoga Tuhan yang selalu mengorek telinga kita, membuka lidah kita, senantiasa kita ingat bahwa input yang harus kita masukkan adalah sabda, output yang harus kita keluarkan adalah sapaan baik, dukungan, dan juga pemberian kasih kepada orang lain melalui mulut kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan selalu menjaga kita dalam kasih-Nya. Amin.